Yang saya hormati Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, Irjen Pol Albert Teddy Benhart Sianipar, SIK MH. Beliau sekarang Sekretaris Utama, dulu saya pengasuhnya di Apol. Dulu pintar, sekarang tambah pintar. Sekretaris Ditjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR BPN RI, Bapak Supadi Marbun, SH Menkum, para pejabat tinggi media, ada Pak Sestama sini, Pak Irtama, para pejabat tinggi Pratama, Direktur Keamanan dan Ketertiban Ditjen Pemasyarakatan, Bapak Suprianto, Pak MND, LP, SH, MM, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau yang mewakili, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika 2A, Gunung Sindur Bogor, Bapak Riko Steven, kemudian tentunya hadirin dan awak media yang saya cintai. Selamat siang, salam sehat dan bahagia tanpa narkotika. Perlu saya sampaikan bahwa salah satu kegiatan yang kita harus laksanakan dalam kaitan juga proses sekarang yang dilaksanakan dari PPATK terutama bersama dengan BNN RI dan seluruh stakeholders yang terkait, yaitu dalam proses kita juga untuk menjadi member daripada FATF, Financial Action Task Force. Dari G20 itu, negara-negara yang bergabung G20, hanya Indonesia yang belum masuk menjadi members daripada, dan ini perlu perjuangan yang luar biasa dengan inisiasi daripada PPATK, tentunya dibantu dengan kami dari BNN dan kepolisian, kemudian Kementerian Keuangan dan stakeholders yang lain dalam rangkaian proses ini. Salah satu untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam memerangi apa yang disebut dengan transnational organized crime adalah kegiatan kita bersama pada siang hari menjelang sore ini berkaitan dengan melakukan press release berkaitan dengan kegiatan yang luar biasa yang dilakukan oleh BNN RI bekerja sama dengan seluruh stakeholders yang ada yang saya sebutkan tadi dalam kaitan menunjukkan juga di samping bahan press release ini, tapi kita tunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam memerangi narkotika. Kita benar-benar serius dalam melakukan penanggulangan transnasional organized crime. Ada beberapa kejahatan transnasional organized crime. Salah satunya ini adalah tindak pidana pencucian uang atau money laundering, di mana di BNN juga ada satu direktorat khusus yang menangani yang berkaitan dengan TPPU ini. Awak media dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana ratas tanggal 11 September 2023, Bapak Presiden mengatakan bahwa kita harus mencari sebuah terobosan dan bekerja di luar standar agar kejahatan luar biasa ini yang dimasukkan oleh narkotika bisa kita kurangi dan kita selesaikan dengan baik. Ini juga mendorong kita untuk BNN meningkatkan kegiatan kita dengan bekerja ekstraordinari. Ini yang saya instruksikan sesuai dengan arahan Presiden, kemudian dijabarkan oleh kita di markas besar BNN dan diimplementasikan termasuk yang dipilih dari 10 provinsi yang kita anggap narkotiknya atau masalah narkotika termasuk cukup tinggi.
Pengungkapan tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana asal atau disebut dengan predikat crime merupakan solusi cerdas daripada BNN RI dalam upaya menurunkan tingkat kejahatan narkotika. Kita ketahui bahwa BNN adalah leading institution dalam penanggulangan kejahatan narkotika. Kita terus melakukan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian lembaga dalam rangka percepatan penanggulangan kejahatan narkotika. Selalu kalian lihat sendiri bahwa tagline kita adalah War on Drugs untuk mewujudkan Indonesia bersinar narkoba atau bersinar. Dalam mengungkap kasus tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana, Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN melakukan 3 pendekatan, yaitu follow the suspect, follow the money, dan follow the asset. Pendekatan follow the suspect dilakukan karena pelaku jaringan narkotika melakukan pencucian uang untuk membuat hasil kejahatan mereka terlihat legal. Pendekatan follow the money yaitu penyidik berupaya menemukan uang atau harta benda kekayaan lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti objek kejahatan dan sudah melalui analisis transaksi keuangan dan dapat diduga bahwa uang tersebut sebagaimana hasil kejahatan narkotika. Dan pendekatan follow the asset yaitu para penyidik harus bisa mengejar dan menyita, merampas seluruh harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkotika sehingga pelaku kejahatan narkotika yang tadinya mendadak kaya raya karena mendapat hasil kejahatan narkotika dapat dimiskinkan seperti sedia kala, dan penyidik harus bisa menghentikan secara total jaringan peredaran narkotika. Tidak hanya menindak dan mengejar atau pelaku yang di lapangan, namun dapat memiskinkan para bandar narkotika dan para mastermind-nya, baik di tingkat nasional, kemudian jaringan internasional dengan standar operating prosedur dan ketentuan perundang-undangan tentunya. Badan Narkotika Nasional berhasil mengungkap tindak pidana pencucian uang dengan total nilai aset lebih dari 80 miliar rupiah dari seorang tersangka berinisial SB alias HK alias AB yang merupakan seorang narapidana kasus tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Jawa Barat. Pengungkapan ini merupakan hasil penelusuran yang dilakukan BNN RI bekerjasama dengan Ditjen Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM serta PPATK. Terima kasih kepada PPATK. Berdasarkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNN RI, kasus TPPU dengan tersangka SB alias HK alias AB ini telah terjadi sejak 2014 dan memiliki keterkaitan dengan kasus tindak pidana narkotika yang melibatkan tersangka SF alias NC, MGM alias Papi alias Boso, dan SW alias RK. Tersangka SD alias HK alias AB diketahui menerima sejumlah hasil peredaran gelap narkotika dengan rincian yang pertama dari tersangka SF alias NC sebesar 10 miliar 541 juta 988 rupiah. Dari tersangka MGM alias Papi alias Boso sebesar 392 juta 670 rupiah. Dari tersangka SW alias RK sebesar 25 miliar 431 juta 900 rupiah. Hasil transaksi tidak pidana narkotika tersebut kemudian disamarkan oleh tersangka SD alias HK alias AB dengan beberapa modus pencucian uang. Modus-modus tersebut yaitu modus menggunakan identitas pihak ketiga, use nomini, modus identitas palsu, modus memecah belah transaksi, structuring,
modus memutarbalikkan transaksi U-turn, modus memberikan aset dan barang mewah, modus transaksi melakukan transfer atau tarik tunai, pass buy, dan modus rekening perusahaan fiktif. Para awak media dan hadirin yang berbahagia, dalam kasus pengungkapan TPPU yang dilakukan oleh tersangka SD alias HK alias AB tersebut, BNN RI menyita sejumlah barang bukti. Yang pertama, uang di dalam 65 rekening tabungan dengan total 8.701.11.442,86 rupiah. Yang kedua, aset barang tidak bergerak dengan total senilai 70.906.050.000 rupiah dengan rincian 10 unit rumah, 3 unit rumah di Kabupaten Tangerang, 2 unit rumah di Kota Tangerang, 1 unit rumah di Kota Bandung, 2 unit rumah di Kabupaten Bogor, 1 unit rumah di Kota Pekanbaru, dan 1 unit rumah di Kota Bekasi. 10 unit apartemen, 9 unit apartemen di Kabupaten Tangerang, dan 1 unit apartemen di Kota Tangerang. 15 bidang tanah di Kabupaten Sumedang dan 3 bidang tanah di Kabupaten Lebak. 1 unit ruko di Kabupaten Tangerang. Aset barang bergerak berupa 3 kendaraan roda 4 merek Toyota Fortuner, Toyota Yaris, dan Honda HR-V, 11 buah handphone, 20 unit laptop dan iPad, dan 1 unit jam tangan merek Lauren Hampton senilai 953.350.000 rupiah. Dengan demikian, nilai total aset yang disita oleh BNN dari tersangka SD alias HK alias AB adalah sebesar 80.511.442,86 rupiah. Ancaman hukuman atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 3, 4, dan 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman hukuman 20 tahun dan denda 10 miliar. Sehingga hasil pengungkapan TPPU oleh BNN RI tahun 2021-2023 jumlah LKN adalah 49 berkas perkara dengan aset yang disita sebesar 260.231.691,86 rupiah. Demikian yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh stakeholders yang hadir bersama-sama, dan apabila ada pertanyaan dari awak media saya persilakan.